Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami masih membahas terkait dengan arus balik pada libur Lebaran tahun 2024 ini. Tapi kami juga akan mengajak Anda untuk melihat sedikit ke belakang bagaimana pelaksanaan arus mudik di libur Lebaran tahun ini, di mana terjadi peningkatan jumlah pemudik kalau dibandingkan dengan Lebaran tahun-tahun sebelumnya, dan kira-kira fenomena sosial seperti apa yang kemudian terjadi selama pelaksanaan mudik tahun ini. Kami ajak Anda untuk menyimaknya dalam sejumlah infografis terkait dengan serba-serbi mudik Lebaran 2024. Yang pertama kita akan melihat terkait dengan jumlah pemudik di tahun ini, yang mana sebelumnya diproyeksikan oleh pemerintah bahwa di tahun 2024 ada sebanyak 193,6 juta orang yang akan melakukan perjalanan, terutama adalah untuk mudik atau pulang ke kampung halaman. Terkait dengan realisasi dari angka jumlah pemudik tahun ini, memang dari pemerintah dan juga instansi terkait ini masih terus melakukan evaluasi ataupun penghitungan begitu ya, karena sampai dengan saat ini juga masih dalam rangka arus balik, tetapi bisa dikatakan bahwa melihat dari perjalanan arus mudik, terutama puncak arus mudik kemarin, ini memang di sejumlah moda transportasi seperti misalnya di jalan tol, kemudian di stasiun-stasiun kereta api atau dalam moda transportasi penyeberangan, ini juga cukup mengalami peningkatan jumlah penumpang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita melihat realisasi mudik di tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 2023, ini realisasinya adalah sebanyak 134 juta orang yang melakukan perjalanan mudik, mengalami peningkatan yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah pemudik di tahun 2022 yang hanya sekitar 85 juta orang melakukan perjalanan mudik. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di tahun 2022, memang masih ada sejumlah pembatasan terkait dengan pandemi COVID-19, sehingga angkanya ini bisa dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan kondisi normal bisa melakukan perjalanan keluar kota. Tapi kemudian seiring dengan waktu ini terus mengalami peningkatan. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau lonjakan yang sangat tajam di tahun 2024? Kami akan membahasnya nanti dalam sebuah dialog usai pemaparan dari infografis ini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana dengan jumlah kendaraan yang melakukan mobilisasi selama puncak arus mudik kemarin. Kalau kita ambil contohnya dari jalur transportasi darat, ini memang karena menjadi salah satu moda transportasi yang lagi-lagi paling diminati oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Kalau berdasarkan prediksinya pemirsa, terutama dari pihak PT Jasa Marga selaku operator dari jalan tol, prediksinya adalah sebanyak 1,8 juta kendaraan akan melintas atau meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui 4 gerbang tol, yakni gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Ciawi, dan juga gerbang tol Cikupa, baik ke arah tengah dan timur Pulau Jawa, ke arah selatan atau ke arah barat yang akan melakukan penyeberangan. Prediksinya adalah 1,8 juta kendaraan. Bagaimana dengan realisasinya? Ternyata realisasinya dalam periode tanggal 3 sampai 12 April 2024 sudah ada sebanyak 1,76 juta kendaraan yang melewati 4 gerbang tol utama tersebut. Artinya ini hampir sesuai dengan prediksi dari pihak PT Jasa Marga. Nah, angka 1,7 juta kendaraan ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,4% jika dibandingkan dengan arus mudik tahun 2023 dan juga menunjukkan peningkatan sebanyak 46% kalau dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Lalu pemirsa, melihat tingginya antusiasme dalam melakukan perjalanan mudik tahun ini, kita akan lihat berapa sebetulnya besaran perputaran uang selama musim libur Lebaran ini. Sebelumnya dari pihak Bank Indonesia ini sempat menyiapkan adanya uang tunai mencapai 197,6 triliun rupiah atau meningkat lebih dari 4% dibandingkan dengan musim libur Lebaran di tahun 2023. Ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan konsumsi atau salah satu tradisi yang biasa dilakukan di Hari Raya Idul Fitri, yakni bagi-bagi THR begitu ya. Ini kemudian menjadi sebuah persiapan yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melayani kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Nah, jadi dari berbagai jenis konsumsi yang dilakukan di musim libur Lebaran tahun ini, ternyata perputaran uang yang diprediksikan ini adalah sebanyak 386 triliun rupiah. Ini saya mengutip dari
pihak atau dari kementerian terkait ya pemirsa, bahwa asumsinya adalah dari 193 juta orang, jika diasumsikan satu orang saja mengonsumsi sekitar atau mengeluarkan uang sekitar 2 juta rupiah saja, maka perputaran uang selama Lebaran 2024 akan mencapai 386 triliun rupiah. Kemudian kita juga akan melihat pemirsa bagaimana dengan tujuan-tujuan atau wilayah yang bisa dikatakan paling ramai selama musim libur Lebaran tahun ini. Yang pertama tentunya yang menjadi destinasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah dengan sekitar 31% masyarakat bergerak ke Provinsi Jawa Tengah. Kemudian diikuti dengan Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta yang tidak kalah juga menjadi salah satu destinasi di musim libur Lebaran tahun ini. Kemudian di peringkat ke-6 sampai 10 besar yang kami himpun di sini pemirsa, ada juga Provinsi Banten dan sejumlah provinsi di wilayah Sumatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.